Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat kasih sayangnya kita diberinya kehidupan sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat kasih sayangnya, berkat perjuangannya kita dapat merasakan bagaimana baiknya ajaran Islam. Para sahabat, setiap saat Allah memanggil kita, mengingatkan kita yang sedang menempuh perjalanan untuk kembali kepadanya. Sering kita bingung dalam menapaki setiap persimpangan. Karena itulah kita memohon, berdoa, memohonkan pertolongan dari Allah agar Allah menunjuki kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Para sahabat, Al-Quran mengarahkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus menuju Allah. Ketika kita ditanya arah tujuan kita harus menjawab dengan ucapan seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran Surah As-Saffat ayat 59. Para sahabat, di antara nasihat Al-Quran kepada kita yang menempuh jalan menuju Allah, mari kita ikuti jalan yang kembali kepada Allah. Karena kepada Allah lah tempat kita kembali. Dan semoga kita berjalan di jalan yang diridhoinya. Sahabat, perjalanan manusia menuju Allah SWT adalah perjalanan yang penuh rintangan, yang penuh onak dan duri. Oleh karena itu, kita harus berjuang agar jalan yang kita tempuh, jalan yang lurus, yang diridhoinya. Ketika kita berjalan menuju ridho Allah, sesungguhnya kita telah menjadi diri yang lebih baik di tempat tujuan akhir itu. Kita akan berjalan di jalan yang menuju kepada Allah. Kita melakukan proses pembersihan diri. Para sahabat, kita adalah butiran-butiran emas yang terpendam dalam pasir. Proses penyucian diri dari dosa adalah seperti proses pengolahan batu mulia yang didahului dengan rangkaian pembersihan emas dari kotoran yang menutupinya, sehingga emas itu berkilau penuh cahaya. Sesungguhnya
Manusia adalah butiran emas yang datang dari Allah dalam fitrah kesucian. Ketika hendak kembali kepada Allah, kita sudah tercampur dengan bermacam kotoran. Proses pembersihan diri itu dapat dilakukan melalui berbagai hal. Pertama, dengan membaca istighfar. Kita memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Kita mohon ampun dari segala dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kedua adalah dengan bertaubat. Melalui taubat kita memutuskan untuk kembali kepada Allah dengan menanggalkan kehidupan kita yang lama. Kita memilih untuk lahir kembali sebagai manusia yang baru dan melepaskan diri dari hal-hal yang telah tercemar dari dosa. Tobat kita bermetamorfosis seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompongnya dan terbang dengan sayap indahnya yang baru tumbuh. Kemudian untuk membersihkan diri kita dari dosa, yang ketiga adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Semakin banyak beramal soleh, semakin banyak pula bagian diri kita yang dibersihkan. Kemudian dengan bersedekah, misalnya kita dapat membersihkan diri dari keegoisme atau keakuan kita dengan cara bersedekah. Kita melakukan sharing, berbagi kebahagiaan bersama orang lain. Para pendengar, semoga kita menjadi para orang-orang yang telah mendapat keridhaan Allah. Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Demikianlah, semoga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita tidak tersia-siakan oleh kita dengan banyak melakukan amal-amal soleh, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, menjauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, agar kita menjadi orang-orang yang menang. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.